kondisinya. Tapi ini dia match point untuk Indonesia kawan-kawan. Yes. Satu langkah lagi untuk tim Indonesia melaju ke semifinal. Kita doakan supaya ini adalah game ketiga yang indah untuk kita, supaya kita bisa melawan Filipina di babak semifinal. Dan ya, timnas Indonesia akan berjuang dengan 2 marksman. Sebenarnya damage pasti sangat-sangat cukup, sehingga mungkin dari mid-nya nggak terlalu gimana-gimana banget. Makanya dengan dari sana butuh utility aja. Buat pegangin aja. Udah ada 2 sumber damage, emang udah oke banget. Dan yang lebih oke tuh daripada 2 sumber damage adalah M7 Pass kawan-kawan. Kalian harus punya di tanggal 1 Januari sampai tanggal 8 Februari. Durasinya panjang banget. Jadi nggak ada alasan buat kalian tuh kayak nggak sempet nanti gue bang. Sempet, sebulan lebih. Iya loh. Dikira sebulan waktu yang sebentar, tidak bro, lama bro. Tapi ternyata yang menarik adalah Uranus ya, yang ada di arah gold lane. Bukan Ruby-nya, berarti adu lifesteal akan sama-sama ada di arah bottom lane nih. Tapi kayak di awal Yuzong sih tetap dia damage-nya lebih jos gitu loh. Gandos gak? Gandos. Jos Gandos. Lebih kuat dan kalau untuk farming Suyo sebenarnya di awal cepet. Cuma diadu sama Isansin kayaknya bakal setara yo. Isansin juga dia nggak lama untuk beresin creep. Mungkin nanti di arah turtle-nya ya sama-sama bisa antisisi sehingga sama-sama bisa adu retribution nanti di arah objektif netral tersebut. Nah kalau adu retri Suyo harusnya lebih unggul. Nah, udah flicker dari Ruby-nya. Apalagi lihat tadi ada sosok Hilda yang muncul dari Indrawati dan sekarang pressure terus dikasih loh ke arah bottom lane. Mungkin di turtle pertama kalau dia memang nggak mau ya, misalkan dari Indonesia nggak mau, lepas aja tapi ambil something ya. Oh di Black Dragon Form ternyata. Wah ini diniatin sih mengejar ke arah Sanita dan sekarang Sanita dalam masalah sang pemegang retribution hilang di area tengah. Bahkan sekarang Indrawati masih selamat dan lihat bagaimana Lim di arah belakangnya mengacak-acak segalanya. Turtle didapatkan tapi di area yang berbeda, ada di arah bottom lane. Lihat Ruby-nya terkena impact solo kill dari Chen. Itu dia, Poipelin dia nggak punya flicker. Makanya tadi ketika ditabrak sama Chen dia nggak bisa kemana-mana lagi. Di bagian Golden masih aman-aman aja. Uranus yang akan ngejaga Granger ini bakal kayak gini terus sih. Kalau memang mau ditinggal-tinggal, di-cut paling landingnya. Masalahnya tadi kita belum melihat ada cutting minion ya. Nggak ada ngasih pressure ke arah MC Swantoyo juga. Malahan sekarang dari sang Uranus terkena dari Rhapsody terus-terusan. Di jalan pulangin coba untuk dihilangkan. Belum bisa sih. Belum. Damage-nya masih belum cukup melihat. Kena Rhapsody, Dead Sonata, darahnya segitu-segitu aja. Sengaja nambah-nambahin ini dulu, stuck dulu dari Grangernya. Ya, harus benar-benar bisa ngejaga temponya, jangan sampai putus aja gitu kan. Harus benar-benar di Indonesia terus. Belum lagi dari Laos, mereka tuh lambat sekali. Waduh, tapi Lim yang bakal coba untuk dituju oleh teman-teman dari timnas Laos. Banyak sekali source untuk ke arah Yuzong. Ada EOG tadi bahkan. Plus dari arah Golden sekarang udah mulai nge-clear di mid ya. Dia akan cari sumber tambahan untuk farming ya. Ada revitalization terbuka. Ini membuat dari Indrawati makin asik karena depan, tapi ternyata tidak ada follow up. Threshold-nya dibuka dan akhirnya ada pembalasan dendam yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Bahkan dari Sanita, hampir saja tumbang. Farming space-nya aja tipis loh sebenarnya dari Laos. Jungle udah mulai diambil-ambilin, bukan sama Chen, tapi bahkan dikeroyok si Swanto sekarang yang nabrak dari MC Swanto. Satu jungle tercuri. Suyo yang harus di atas kertas tuh unggul daripada Isansin di awal, ternyata enggak. Ternyata nggak bisa unggul. Iya loh, dan bahkan tadi dikasih Granger untuk monster jungle. Ini enak banget untuk dia nambahin stack. Nambahin lagi dia punya damage nantinya. Maka udah bertukar nih, Ruby-nya di atas. Ya, ini udah susah sih sebenarnya. Kalau diadu terus landingnya, mau nggak mau mereka harus switch. Mereka tinggal dapetin apapun yang bisa mereka ambil di objektif sebaliknya. Karena Tartarnya diambil ya ambil bawahnya gitu kan. Lumayan ada plating juga. Glowing di item pertama. Loh, itu Suyonya tadi muncul di bawah. Malahan orange buff-nya diambil. Dan sekarang lihat bagaimana Ruby terkena impact dari Eternal Guard. No way out. Gak ada benar-benar jalan untuk pulang bagi Ruby-nya. Langsung hilang. Instan. Tapi dari gold gak jauh sebenarnya ya. Karena banyak objektif yang bisa diambil sama Laos juga. Ketika ada turtle dia ngambil bawah. Ketika jungle ditabrak dia coba ambil jungle lain. Makanya goldnya lumayan mepet.
Cuma ini kondisi dengan 2 hero scaling loh di Indonesia. Granger dan juga Isanshin. Oke, Granger semi scaling lah, dia nggak perlu sampai banyak-banyak banget itemnya. Tapi Isanshin kan perlu 3 juga sama. Betul. Dia winning conditionnya emang pasti ketinggalan gold di awal. Nyatanya di awal dia nggak ketinggalan. Malah unggul. Harusnya ketinggalan terus habis snowball kan. Bales kan. Gila ya. Tapi dari MC Swanto sendiri, kayak tadi ada pertama, rata-rata Granger udah bikin langsung Skypierce apapun yang terjadi. Baru ke arah Hunter Strike. Kalau memang dia pengen langsung join ya. Tapi kalau mau bawa farming kayaknya Hunter gak apa-apa deh. Kayaknya tadi dia udah join ya dari tadi sih. Pilihannya 2 sebenarnya, dia yang join atau teman-temannya yang bawa teamfightnya ke arah dia. Itu bisa juga, jadi dianya standby lane. Aku butuh point kill, bawain aku musuh dong. Tapi di area tengahnya ada flicker dari Indrawati. Set Hepta pertama. Indrawati. Heptasis pertama dia. Buset. Langsung bikin damage ya. Sakit banget ya itu tank sana ya. Yang Terragon cuma ada di Chassis One tuh berarti ya. Hanya ada di glowingnya aja. Jadi ketika mau ngambil ke arah Uranus dari Sovata dia harus bawa Vexana apapun yang terjadi. Dan Indrawati harus cepat-cepat bikin dominan ice kalau dia kayak gini. Ada Uranus, ada Ruby, bahkan dari ada Sanita juga. Dan untuk Turtle yang ketiga, ini udah benar-benar coba untuk dipegang oleh timnas Indonesia. Unbreakable juga nggak terkena target yang maksimal. Perfect Turtle lagi untuk timnas. Ya. Ini bakal terus kayak gini sih. Yang penting temponya nggak turun tapi ditabrak. Oji untuk menyelamatkan dari Lunox, tapi ternyata gak bisa. Black Dragon Form mengejar ke arah paling belakang. Ada teamfight yang terpisah di arah depannya juga. Malahan semuanya bonyok dengan ada Rhapsody. Ada Death Sonata yang saat lagi menjadi teori ancaman tersendiri. Dan hilang sudah. Skypierce bertambah lagi stacknya. Dapat point kill ya. Sekeras itu pun tetap akan tumbang. Karena pertama ada anti-regen. Kedua, memang dari damage-nya juga cukup. Mereka bawa Granger. Vexana itu sakit loh. Memang kalau jadi carry damage magic nggak cukup, tapi damage dia bukan berarti nggak berasa. Sakit banget musuh di awal karena base damage dari skillnya Vexana itu udah sakit. Betul. Nggak harus tunggu magic power tinggi. Itu yang membuat dia kuat banget di early. Ya. Tapi kalau untuk mid to the late game, waduh, susah juga sih. Bahkan untuk menjadi high ground, gua rasa nggak terlalu maksimal juga. Fokus ke arah tengah dari timnas Indonesia, kasih pressure. MC Swanto membawa rekan-rekannya untuk fight. Ini 3000 goldnya. Gak jauh tapi dengan hero yang farming. Ada Moto Choker, ada EOG yang dikeluarkan tapi nggak ada target yang terkena dari impact tersebut. Bahkan sekarang gangguan demi gangguan terus dilontarkan oleh timnas Indonesia. Oleh sebuah pakai coba untuk diambil, di-retreat dan didapatkan. Target mereka ke mid lane ya. Mereka coba untuk defense mati-matian dari Laos. Tapi pressure untuk Indonesianya juga nggak kerasa nih sama sekali. Mereka pakai hero-hero early yang gue kira bakal ditabrak terus, ternyata nggak bisa juga. Atasnya malah mau hancur yuk. Sakit. Bahkan ada Brian of Order yang terpaksa digunakan. Kalau enggak tadi Eternal Guard udah menyiksa relung tubuh dari Lunox. Bahkan sekarang yuk, pasif. Sakitnya dan bahkan ada satu Holy Defense yang ke-trigger. Motor Shocker coba dilakukan dan lihat bagaimana satu player Ruby gak bisa berkutik bersama dengan adanya Water Turret Jarah mid lane. Ya. Lagi-lagi space yang diberikan itu dimanfaatkan untuk ngambil objektif di sisi lain. Mungkin itu udah satu-satunya yang bisa dilakukan sama Laos. Kalau mereka adu, level kalah, gold kalah, tapi Lord free banget. Gila ya. Ini Lord di menit 9 loh. Iya Atasnya loh. juga udah ke-trigger tadi dari Holy Defense-nya. Ya mau gak mau sih dari timnas Laos coba untuk kasih gangguan lewat lane jauh aja yang dipegang sama Sanita. Tapi ngeliat dari timnas Indonesia yang bermain sangat-sangat rapi. Mereka dari awal udah ngedominasi, mereka dari awal udah tahu pattern yang seperti apa yang harus dilakukan. Mereka udah ngebaca kebiasaan dari Sanita. Ada beberapa space dari Sanita yang nggak bisa dimaksimalkan sendiri oleh Sanita. Dan akhirnya banyak ada di buff-buff yang hilang. Level jadi makin ketinggalan. Black Dragon Form coba untuk diantarkan bersama dengan Eternal Guard, kombinasi yang mengerikan bersama dengan Petrify. Satu player tumbang, Ruby yang gak selamat. Damage dari Death Sonata dan Rhapsody juga menjadi follow up-nya. Bahkan timnas Laos sedikit demi sedikit udah terkikis. Ya. Tinggal nunggu dari pasif ke-trigger satu persatu. Lordnya bahkan masih di slow push di atas yuk.
Tengahnya juga bakal susah banget di defense karena mereka nggak punya high ground defense yang pasti. Dan top lane lihat masuk dari lordnya. Wah digedor sih, nggak ada holy defense ini udah enak banget. Dan lihat ada satu dead sonata yang membuat akhirnya dari Uranus is dead juga. Best threat dari top lane sudah dijebol. Timnas Indonesia menjadi satu tim yang bakal menuju ke arah semifinal karena mereka benar-benar membobardir karena timnas Laos. Walaupun Lordnya berhasil dihilangkan, tapi Eternal Guard ternyata menjadi gangguan tersendiri bagi timnas Laos itu sendiri. Dan akhirnya Lim jadi korban, mencoba untuk mundur akhirnya di timnas Indonesia. Tapi lihat bawahnya ya, ini dipaksa seperti satu hit lagi, masih bisa di defense. Tapi untuk next wave-nya udah mulai jalan, Indonesia mereka nggak mundur. Wah digas lagi ya, dan sekarang maju ke arah depan. Dengan ada Traceless juga, gak ada Armor Vended yang maksimal. Belum dikeluarkan pula, belum ada momentum yang diciptakan oleh timnas Laos. Ya, 2 base turret hilang dari Lord yang pertama ini hasil yang sangat-sangat memuaskan. Lihat lagi goldnya. 8.000 perbedaan gold dengan 2 hero farming. Indonesia mereka tinggal nunggu 1 Lord lagi mungkin untuk eksekusi. Wow. Sekali lagi ya terlihat bagaimana timnas Laos digempur. Dari setiap game dibikin one-sided, dibikin selalu bertahan di area terakhir mereka. Oke, tinggal lihat ya, apakah mereka mau try tanpa Lord? Bisa juga sebenarnya yuk, dengan keunggulan kayak gini, atas bawahnya udah kebongkar, dan itu lihat. Buset, lihat. Indrawati akan di depan. Pede ya dari Indrawati, bersama dengan adanya follow up Black Dragon Form. Fokus ke arah base turret di area tengahnya dan hilang dengan cepat Sadita. Gak bisa berkutik, bahkan dari base turretnya hancur pula. Dan Lim di arah terdepan. Masih ada Dragon Cell yang mencoba untuk mengambil nyawa. Mengambil life steal-nya juga, tapi ternyata dengan Manini yang akhirnya menjadi korban. Mega kill diamankan. Bahkan sekarang, Rhapsody. Ini udah bikin sakit. Ada wave di arah tengah dan akhirnya hilang juga Ruby. Timnas Indonesia, mereka membuka peluang, mereka membuka jalan. Ada harapan dan mereka masuk ke semifinal. Rapi. Dan untuk scoreboard kita bisa lihat nih. Game yang cukup cepat tadi ya. Berarti lagi-lagi under 11 tadi kayaknya. Tadi tembus 11. 11 ya, 11 lebih. Dan ini item yang jadi-jadi banget nih. Yang gue bilang tadi, mereka itu ya harusnya ketinggalan item ya di awal. Tapi ternyata enggak, mereka unggul. Makanya goldnya unggul 1000 aja. Berarti kondisi mereka udah bagus banget. Chen pakai DHS loh. Oh iya. Ini nggak main full cooldown ya. Berarti dia ngambil 30% aja cooldownnya. Sebenarnya DHS untuk nontokin depan sih. Karena kan ada Uranus, ada Gatot Kaca, keras-keras banget kan. Jadi dia pakai DHS juga. Sebenarnya ya itu opsi aja. Mau pakai atau enggak sebenarnya bisa, atau enggak tergantung lah kondisinya. Dari MC Swanto full damage, ada si Halberd ya. Next item Rose Gold bahkan yang belum jadi. Belum sempet jadi udah menang ya? Iya. Itu Skypier sudah 30 harusnya. Atau kalau misalnya tadi di awal dapat kayaknya 20 deh. Ya. Karena yang pertama belum jadi ya untuk Skypier. Indrawati juga hebat first item. Iya lah, ngasih damage. Dan ternyata armor udah cukup sama Silence Robe. Ditutup dengan Honey Immortality udah cukup banget. Dia tadi udah merasa masuk ke depan ya. Pas banget lah pokoknya ini. Sobhata nggak kuat ternyata ya untuk nahan-nahan damage di bagian depan. Dari Poipelin juga nggak bisa. Damage dari Lunoxnya juga nggak masuk tadi. Pokoknya apapun konsep dari Laos itu nggak berjalan lah di game tadi. Makanya kayak bisa dibilang lagi-lagi Indonesia menang dengan one sided game. Poipelin juga gue nggak ngeliat ada I'm Offended yang ngasih momen lagi. Karena dia dari landingnya udah susah gerak yuk. Dipegangin terus sama Lim. Ya dia mau jalan udah pasti bonyok, itu satu. Kedua, Ruby itu bukan tipikal yang bisa unggul jalan sih menurut gua. Ya lagi clearing nggak begitu cepet. Jalannya juga lama, keberatan bawa sabit kan. Tapi tadi gua suka gerakan Laos di awal. Mereka bisa nge-trade lah. Seenggaknya mereka belajar dari kesalahan ya. Iya. Turtle diambil sama Indonesia, dia ngambil Tara. Ada buff yang diambil, dia coba ngambil creep di bawah. Ya itulah memang yang menurut gua harus dilakukan ketika dari losing condition. Ya dia nggak bisa ngelawan, ya udah ambil aja yang bisa diambil di sisi lain. Ya, jangan tidak berbuat apa-apa ya. Dan pasrah sih. Jangan